Selamat datang di Arsipedia ID. Memelihara ikan hias yang cepat beranak sangat menyenangkan. Namun, tak semua jenis ikan mampu dengan cepat untuk memiliki anakan. Dan di video kali ini, aku akan kasih tahu ke kamu 8 jenis ikan hias yang bisa dengan cepat beranak. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan kamu ke channel ini. Pertama, ikan gapi. Dikenal dengan nama ilmiah Poecilia reticulata, gapi masuk ke dalam keluarga Poecilidae yang berukuran kecil. Ikan satu ini dicirikan dengan ekornya yang panjang dan melebar dengan ukuran badan yang kecil. Gapi merupakan hewan dengan penggemar paling banyak dari kalangan anak-anak setelah cupang. Alasannya karena ikan yang satu ini sangat mudah berkembang biak. Di alam liar, musim kawin biasanya akan tiba saat musim hujan atau akhir musim hujan. Ikan gapi mampu menghasilkan 20-120 burayak dalam sekali kehamilan. Fakta mencengangkan lain bahwa gapi betina mampu menghasilkan hingga 2000 ekor anakan selama masa hidupnya. Jumlah ini akan terus bertambah mengingat masa kematangan gapi saat berusia 7 minggu dan akan mengulangi siklus yang sama. Namun yang perlu diwaspadai, gapi yang sudah dewasa tidak akan segan-segan untuk memangsa burayak atau anakan gapi yang memiliki ukuran lebih kecil. Ciri-ciri gapi betina hamil ditandai dengan munculnya bercak hitam gelap atau graphite spot pada bagian anus. Graphite spot akan semakin gelap saat mendekati masa kelahiran. Ukuran gapi betina cenderung lebih panjang, yaitu sekitar 3-6 cm. Sedangkan ukuran gapi jantan biasanya lebih kecil atau setengah ukuran betina, yaitu sekitar 1,5-3,5 cm. Tubuh gapi betina biasanya berwarna abu-abu, sedangkan ikan gapi jantan memiliki motif di tubuhnya, yaitu berupa bintik-bintik, garis-garis, atau motif tak beraturan dengan warna yang beragam. Uniknya, gapi memiliki lebih dari 300 jenis dengan memiliki warna, ukuran, dan corak ekornya masing-masing. Jadi, tak heran mereka sampai dijuluki Raja Ikan Hias karena akan sulit menemukan satu spesies yang sama secara warna dan juga corak. Ikan gapi memiliki sifat yang sangat tenang dan damai, namun tergolong ikan yang aktif, sehingga sangat jarang melihatnya dalam keadaan diam. Ikan satu ini sangat direkomendasikan dipelihara dalam jumlah banyak karena mereka akan selalu bergerak menggemulaikan ekornya yang panjang dan juga lebar. Kedua, ikan swordtail. Ikan pedang atau swordtail dikenal dengan nama ilmiah Siphopolis helleri. Ikan satu ini termasuk spesies ikan air tawar dari keluarga Poecilidae. Ukuran panjang ikan jantan bisa mencapai 14 cm, sedangkan betina hanya mencapai 12,5 cm. Swordtail adalah ikan hias yang berasal dari Amerika Utara dan Tengah, mulai dari Meksiko hingga ke Honduras. Secara alami, mereka hidup di sungai besar dan sungai kecil di Amerika Utara dan Amerika Tengah. Di sini, swordtail dikelilingi oleh air tropis yang mengalir. Mereka adalah anggota akuarium komunitas yang aktif dan juga damai. Swordtail dikenal memiliki lobus bawah memanjang di ekornya yang menarik dan unik berbentuk seperti pedang. Tapi hanya ikan jantan yang memiliki ini, sehingga mudah untuk membedakan jenis kelamin dari ikan ini. Swordtail jantan dan betina akan berenang bersama dan sesekali pejantan akan menggigit betina. Perilaku ini terkadang membuat betina stres dan kelelahan. Saat hamil, swordtail betina akan bercirikan dengan perutnya yang buncit dengan bintik hitam di sekitar sirip duburnya. Walau ukurannya tidak terlalu besar, indukan betina mampu melahirkan antara 5-20 ekor. Secara karakter, ikan swordtail termasuk ke dalam golongan ikan sosial dan cenderung berenang berkelompok.
Walau bukan tipe perenang cepat, namun apabila dalam kelompok besar dan digabungkan dengan ikan tetra, molly, maupun platy, eksotis dari ikan ini tidak perlu diragukan lagi. Swordtail memang sangat peka terhadap perubahan kualitas air, terutama untuk anakan. Perubahan kondisi air dapat menyebabkan masalah kesehatan pada ikan ini. Ikan ini lebih menyukai air dengan pH netral sampai agak basah, yaitu sekitar 7 sampai dengan 8 dan suhu yang ideal adalah 25 sampai 27 derajat Celcius. Ikan pedang akan memakan apa saja. Makanan omnivor mereka meliputi larva serangga, ganggang, dan tumbuh-tumbuhan lainnya. Sebagai catatan, pastikan memberi pasokan makanan yang cukup agar tidak mencemari air akuarium. Selain karena swordtail ikan life barrier, keunggulan lain dari memelihara ikan pedang yaitu mampu untuk membersihkan lumut yang menempel sehingga tank akuarium maupun aquascape akan kembali bersih. Ketiga, ikan platy. Dari segi fisik, platy memiliki perawakan kecil, indah, dan mudah berkembang biak. Platy adalah ikan bergerombol dengan panjang sekitar 5 cm dan dapat hidup hingga 5 tahun di alam liar. Ikan dengan nama latin Scyphoporus maculates ini dapat melahirkan sekitar 8 sampai 12 ekor sekaligus. Umumnya, ikan platy melahirkan bayi-bayinya di malam hari. Namun, platy dewasa berpotensi memangsa anaknya sendiri. Ciri khas ikan hias ini adalah memiliki bentuk tubuh yang gemuk dan pendek serta memiliki ekor yang lebar. Meskipun ada beberapa spesies yang bertubuh ramping. Makhluk warna-warni ini mendiami perairan di kawasan Amerika Utara, Tengah, dan Selatan. Mereka menghuni hilir sungai yang airnya mengalir menuju ke Samudra Atlantik. Platy dewasa atau platy yang siap kawin adalah mereka yang berusia setidaknya 4 bulan. Ikan platy memiliki masa kehamilan 1 sampai 1,5 bulan. Dalam sekali melahirkan, platy betina mampu menghasilkan 20 sampai 80 anakan platy. Ikan cantik yang satu ini sangat mudah beradaptasi dengan lingkungan barunya. Penampilannya tampak berwarna ochorous atau perpaduan coklat dan juga kuning. Pigmentasi dan pola warna tubuh serta sirip platy memiliki banyak fungsi termasuk kamuflase, komunikasi, pilihan pasangan, atau pengenalan spesies. Ikan platy liar sering memburu ganggang dan serangga, sementara ikan platy dalam akuarium akan siap melahap apapun, termasuk pelet, cacing sutra, jentik nyamuk, dan kutu air. Suhu ideal untuk indukan dan anakan platy antara 22 sampai 26 derajat Celcius, sementara pH-nya antara 7 sampai 8,3. Gantilah sekitar 20% air setiap minggunya untuk mencegah penyakit yang mungkin akan menyerang platy. Penyakit yang seringkali ditemukan pada ikan platy adalah white spot. Apabila sudah terinfeksi, biasanya ikan akan lebih sering diam dan sangat malas untuk berenang, apalagi untuk pemijahan, serta cenderung mengapung di permukaan air. Karena tergolong life barrier, pisahkan indukan dan anakan saat platy mulai beranjak dewasa dengan perbandingan 2 betina dan 1 pejantan. Dengan begini, siklus perkawinan platy akan lebih cepat. Keempat, ikan cupang. Terkenal dengan bentuk dan warna yang unik, kemampuan bertahan hidup yang tinggi, serta pemeliharaan yang mudah membuat masyarakat tak segan untuk merawat ikan cupang baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Cupang memiliki nama latin Betta splendens atau biasa dikenal dengan nama betta fish yang berasal dari famili Ospronemidae. Populasi cupang paling besar berada di Asia seperti Indonesia, Malaysia, Vietnam, Singapura, dan Brunei Darussalam.
Cupang dibagi ke dalam 3 golongan, yaitu ikan cupang hias, ikan cupang aduan, dan ikan cupang liar. Ikan cupang hias terkenal akan siripnya yang panjang dan juga indah. Hingga detik ini, cupang memiliki berbagai jenis. Di antaranya ada half moon, plakat, crown tail, giant, dan double tail. Ikan cupang berkembang biak dengan cara hamil atau bertelur. Ciri yang menonjol saat ikan cupang hamil adalah adanya garis putih dan titik putih yang terlihat pada bagian perut. Proses penjodohan biasanya hanya berlangsung 1-2 hari. Jika selama proses itu belum terjadi pemijahan, ada baiknya dipisah untuk menghindarkan dari potensi perkelahian. Cupang digambarkan memiliki karakter sebagai ikan petarung, agresif, dan suka menyerang. Ikan cupang yang memiliki kualitas baik umumnya memiliki sirip dan ekor yang berwarna terang. Proses pemijahan terjadi saat ikan jantan membuat sarang gelembung. Namun uniknya, tidak semua gelembung yang dibuat oleh pejantan akan diterima oleh sang betina. Betina akan menghancurkan sarang jika tidak sesuai dengan keinginannya. Tapi sebaliknya, jika sesuai, maka proses pemijahan akan terjadi dan anakan cupang akan terbentuk sebagai bintik hitam yang nantinya tumbuh menjadi anakan cupang. Ikan cupang aduan dan ikan cupang liar memiliki sirip yang lebih pendek dan kaku serta karakter yang lebih agresif. Di alam liar, cupang jantan tidak pernah menumbuhkan sirip yang indah. Melakukan pergantian air dan membersihkan wadah secara rutin merupakan hal paling penting dalam merawat ikan ini. Pemilihan makanan yang tepat untuk ikan cupang adalah kutu air, pelet, udang, dan daun jati. Kelima, ikan moli. Memiliki nama ilmiah Poecilia spenops. Ikan moli adalah spesies ikan dari genus Poecilia. Dari segi fisik, ikan moli memiliki ukuran tubuh 6 cm sampai 10 cm. Moli merupakan ikan yang berasal dari perairan Meksiko, Florida, dan Virginia. Di habitat aslinya, di alam liar, moli biasa tinggal pada suhu 25 sampai 28 derajat Celcius dengan pH 8. Ikan satu ini sering juga disebut dengan ikan balon karena kebanyakan ikan moli memiliki tubuh yang bundar dan perut yang buncit. Selain dikenal dengan ikan pembersih yang efektif, moli juga tergolong sebagai ikan life barrier. Moli dewasa adalah mereka yang sudah berumur sekitar 4-5 bulan. Biasanya satu pejantan mampu mengatasi 3 betina. Proses perkawinan akan berlangsung selama 5-7 hari. Setelah 14 hari, perut ikan betina akan membuncit dan terdapat titik-titik hitam di sekitarnya, dan itu artinya ikan tersebut sedang hamil. Moli mampu menghasilkan 20-30 anakan dalam sekali kelahiran dengan periode kehamilan 25-30 hari. Ikan yang tergolong omnivor ini menyukai semua jenis makanan seperti cacing rambut, cacing beku, pelet, dan lainnya. Moli akan lebih senang jika akuarium ditambahkan tanaman air dalam jumlah banyak yang berfungsi sebagai tempat bersembunyi bagi anak-anak ikan moli dan juga sebagai pakan alami moli. Moli memiliki daya tahan tubuh yang cukup tinggi terhadap kondisi lingkungan. Namun perlu diketahui, ikan ini cukup rentan terhadap perubahan suhu. Ketidakseimbangan kondisi air akan membawa efek buruk yang mengarah pada penyakit dan juga kematian. Gantilah air sebanyak 2 atau 3 minggu sekali, setidaknya 1/4 dari total air di dalam akuarium. Cara ini untuk mengurangi kandungan zat berbahaya yang tercemar di dalam akuarium yang dapat mengganggu kelangsungan hidup ikan. Ada beberapa jenis ikan yang sangat cocok apabila digabung dengan ikan moli. Seperti ikan pleti, gapi, dan beberapa ikan hias kecil lainnya. Keenam, Anapleps fish.
Foraefish atau Anaplepidae termasuk ke dalam genus Anapleps dari keluarga Anaplepidae. Mereka memiliki ciri mata terangkat di bagian atas kepala yang terbagi menjadi dua bagian berbeda dengan kemampuan melihat ke atas dan ke bawah secara bersamaan. Anaplepidae pertama kali ditemukan dan dideskripsikan oleh Linnaeus pada tahun 1758. Mereka ditemukan di sepanjang pantai Atlantik di Amerika Tengah dan Selatan serta di sekitar Pulau Trinidad. Anaplepidae ditemukan di Laguna Air Tawar serta di perairan salinitas rendah muara sungai dan rawa bakau. Perairan ini memiliki salinitas yang terus berfluktuasi karena dipengaruhi pasang surut air. Ikan Anapleps memiliki tubuh berbentuk silinder dengan corak warna krem hingga abu-abu dengan punggung berwarna coklat zaitun dan bagian samping serta perut berwarna krem. Mereka memiliki rentang umur sekitar 6 tahun hingga 8 tahun. Di alam liar, Anapleps betina dapat mencapai panjang hampir 12 inci, sedangkan ikan jantan hanya mencapai 8 inci. Ikan ini menjadi dewasa secara seksual pada usia sekitar 8 bulan ketika mereka mencapai panjang 6 inci. Betina akan hamil selama 3 bulan diikuti dengan pola nafsu makan yang meningkat. Pada saat akan melahirkan, Anapleps betina akan lebih agresif dan menyerang ikan lain. Dalam sekali masa kehamilan, Anapleps betina mampu mengeluarkan 15-20 ekor anakan. Bayi ikan biasanya tumbuh sekitar 4-5 cm dan mampu untuk langsung memakan pelet atau serpihan lainnya. Ikan ini pada dasarnya adalah karnivor. Di alam liar, makanan mereka sebagian besar terdiri dari serangga, kepiting kecil, amfipoda, ikan kecil, invertebrata, siput, dan cacing dalam jumlah yang lebih kecil. Sedangkan di dalam akuarium, mereka akan senang memakan udang air asin, cacing darah, dan cacing tubifax. Anaplepidae tergolong ikan yang damai. Mereka adalah ikan kawanan dan harus dipelihara dalam kelompok yang terdiri dari 6 ekor atau lebih. Mereka tidak boleh dipelihara sendiri-sendiri atau bahkan berpasangan. Anaplepidae menjadi sangat gugup dan gelisah tanpa ikan sejenisnya. Ketujuh, killifish. Hampir semua iklim air hangat di dunia memiliki spesies killifish. Ikan killifish tersebar sangat luas dari Amerika Serikat melalui Amerika Tengah hingga Amerika Selatan ke Argentina. Mereka juga ditemukan menyebar dari sebagian besar Afrika, Timur Tengah, Eropa Selatan, dan Asia termasuk Jepang. Killifish adalah anggota ordo Cyprinodontiformes yang merupakan famili Cyprinodontidae sebagai kelompok ikan yang bergigi dan bertelur. Kebanyakan spesies killifish adalah genus Notobranchius atau Apiosemion. Killifish diambil dari bahasa Belanda yang berarti steamfish atau ikan sungai. Secara morfologi, ukuran killifish relatif kecil, yaitu berukuran 2,5 sampai 5 cm, namun ada juga yang mencapai 15 cm. Di alam liar, killifish tinggal di kawasan hutan hujan tropis di mana mereka tinggal di kolam, rawa, dan juga sungai. Ada juga killifish yang hidup di hutan lebat yang menyaring air dari matahari, sehingga ikan ini lebih menyukai suhu 20-23 derajat Celcius dengan pencahayaan yang rendah. Uniknya, sebagian besar ikan kili memiliki sirip yang kuat dan warna yang menarik. Warna killifish jantan lebih berwarna ketimbang betina. Ikan killifish ini memiliki karakter ganas dan agresif. Hal itu tak lepas dari sifatnya yang teritorial. Killifish jantan akan membela wilayahnya dari ikan jantan lain. Namun, ikan jantan ini mengawini semua betina yang masuk ke wilayahnya. Umur ideal untuk perkawinan killifish saat berusia 1,5 sampai 2 bulan. Pejantan akan mengejar betina untuk kawin. Selanjutnya, betina akan melepaskan telur untuk dibuahi pejantan.
Dalam sekali proses pemijahan, killifish mampu menghasilkan 5-30 bibit anakan killifish. Killifish juga dikenal sebagai predator. Ikan ini akan selalu mencari sesuatu untuk dimakan. Ikan kili membutuhkan pakan yang mengandung protein untuk tumbuh. Namun, tak jarang beberapa killifish dewasa memakan ikan kecil, kutu air, cacing sutra, bloodworm, dan serangga. Penyakit yang sering menyerang ikan kili adalah white spot, velvet, fin rot, dan dropsy. Sama seperti biasanya, menjaga kualitas air dan kebersihan adalah cara jitu untuk pencegahan penyakit bagi sang ikan. Kedelapan, zebra danio. Memelihara ikan dengan warna bergaris seringkali menjadi pilihan di tengah maraknya ikan dengan berbagai warna. Zebra danios atau zebrafish menjadi favorit para penghobi ikan air tawar karena perawatannya yang mudah dan warnanya yang menawan. Zebra danio awalnya diperkirakan berasal dari wilayah yang luas, membentang dari Myanmar di timur dan Pakistan di bagian barat. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa spesies ini berasal dari wilayah yang jauh lebih sempit di bagian India dan Bangladesh. Zebrafish atau strip danio memiliki nama ilmiah Danio rerio dari keluarga Cyprinidae. Usia zebrafish tergolong lama, yaitu mampu hidup hingga 5 tahun dengan panjang mencapai 2 inci. Zebra danios adalah ikan ideal untuk pemula karena mereka adalah ikan yang produktif. Pasangan zebra danios yang dikawinkan tetap bersama seumur hidup dan jarang bertelur dengan yang lain bahkan jika pasangannya mati. Indukan yang ideal untuk pemijahan adalah zebra danio yang berumur 3 bulan dan mampu menghasilkan 20-35 anakan dalam sekali masa kehamilan. Secara teknis, zebrafish dianggap sebagai ikan air dingin. Ikan ini lebih menyukai air dalam kisaran 17-23 derajat Celcius. Cacing sutra, Daphnia, microworm, artemia, dan kutu air adalah beberapa saran makanan yang dapat kamu berikan kepada zebrafish selain pelet sebagai makanan yang mudah ditemui. Itulah perkenalan kita kali ini dengan 8 jenis ikan hias yang cepat beranak. Kalau kamu tertarikkah untuk memelihara ikan-ikan ini dan jenis apa yang ingin kamu pelihara? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like jika kamu suka. Kalau kamu ingin melihat video ikan hias lainnya, silakan klik video ini. See you on the next video. Bye.